Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV, channel yang selalu membombardir pengkhianat, penjilat, netizen-netizen Malaysia yang nggak punya otak, yang nggak punya berpikir secara objektif. Aku akan terus membombardir kalian. Mungkin konten kali ini agak sedikit panas, agak sedikit berapi-api, karena aku membaca beberapa komen, nggak tahu dari netizen Malaysia ataupun dari netizen Indonesia. Karena di situ ada beberapa komen yang bahasanya itu bahasa Indonesia, tapi seakan-akan memojokkan Indonesia. Tapi nggak tahu itu orang Malaysia ataupun orang Indonesia, aku nggak begitu paham. Karena kalau aku baca dari tulisan itu seakan-akan itu tulisan Indonesia, bahasa Indonesia, tapi menuju ya seperti kalau dia orang Indonesia. Aku yakin mungkin dia ini, kalau orang Malaysia bilang masuk air, mungkin dia masuk air. Komennya seperti ini. Ayo admin, ini yang pertama. Ayo admin, kalau kamu punya nyali, tunjukin di sekitar kampung kamu, di sekitar kabupaten kamu, katanya nggak jorok. Kalau kamu punya nyali, buktikan, tunjukin videonya. Nah, kemarin kan aku sudah buat video di kampungku, jalan-jalan di sekitar kampungku, di dalam kampungku, di luar kampungku. Bahkan yang 2-3 hari kemarin aku mengambil video di Kabupaten Tuban. Lihat di video itu, dan ada yang komen seperti ini. Aku bagi cadangan. Kalau membuat konten, buatlah konten di luar. Jangan asik duduk di kursi isap rokok. Membuat konten kalau punya subscriber banyak. Kalau nggak mau membuat konten di luar, minta kirim subscriber di daerah-daerah di Palembang, di Batam. Masalah narkoba, masalah sisi gelap di Indonesia. Kalau aku nggak punya uang, miskin, disuruh minta video dari subscriber aku. Seperti ini guys. Aku akan menjawab khusus yang kedua tadi. Kalau masalah sisi gelap di semua negara pasti ada. Kiralah masalah narkoba ya, masalah apa, pasti di setiap negara ada sisi gelapnya. Tidak dinafikan, tidak dibantah. Di Indonesia itu banyak kasus-kasus seperti itu. Apakah di Malaysia nggak ada kasus-kasus seperti itu? Kasus-kasus dada, narkoba, banyak, makian-makian tuh banyak. Tapi sayangnya media di Malaysia ini terlalu tertutup, sehingga dari sisi gelap itu memang tidak diekspos. Kalau nggak percaya, aku minta tolong pada netizen, mantan TKI yang pernah terjadi, tolong di komen. Nanti aku akan bahas. Tolong komen di kolom komentar, mantan TKI, apa sisi gelap dari Malaysia dari segi polis. Aku nih udah banyak kali mengalami benda-benda seperti itu. Aku sudah buat konten. Dari konten-konten lamaku, apa yang aku alami selama di Malaysia. Bukan hanya senang, bukan hanya, ada kesusahannya juga. Dari sisi gelap yang kalian maksud tadi. Magian. Jadi benda-benda yang seperti ini, masalah sisi gelap, masalah itu sama Indonesia, Malaysia, di semua negara sama. Jangan hanya duduk di kursi isap rokok, isap rokok Surya. Isap rokok Surya pun aku yang beli. Uang aku. Isap rokok Surya sedap. Beli sendiri isap rokok, bukan macam korang. Wah, rokok sebatang, wah, Surya sebatang, wah. Aku cerita betul ya. Pasar rokok Surya nih. Aku pernah marah sama kawan aku orang tempatan. Dia selalu minta rokok. Tapi pertama kali aku marah sama dia. Sebab apa? Dia cakap macam ini tau. Pul, Surya sebatang pul. Aku bagi. Habis dia ambil dekat bungkus tuh, dia masuk poket, dia masuk saku. Aku tanya dia, isap lah dekat sini, sembang-sembang. Dia cakap, rokok sebatang ambek dari aku. Dia cakap untuk makan tengah hari nanti. Kau bayangkan, sampai seperti itu. Minta rokok, kita isap sama-sama, sembang-sembang cerita pasal amoy ke, pasal apa ke, pasal kerja ke. Jangan minta rokok untuk makan tengah hari nanti. Untuk makan tengah hari isap rokok minta. Nah tuh, kau cakap pasal bukan kalau ngonten duduk di kursi isap rokok, pergilah keluar. Kalau nggak punya uang, kalau miskin, minta kirimin video subscriber kamu, biar tidak duduk di kursi saja. Aku selalu bilang, aku bukan gimana ya, aku kadang orang Malaysia ini nggak
Dia bilang jangan otak 78 ya. Otak 78 apa ya 78 daripada 15 ringgit. Aku selalu mengatakan aku membuat konten ingin bertujuan menepis anggapan mereka yang selalu merendahkan Indonesia. Aku yakin dari teman-teman dari Indonesia ini ingin melawan, tapi mungkin dari teman-teman tidak mempunyai channel YouTube. Mungkin ada channel YouTube tapi subscriber nggak banyak, jadi jangkauan tuh nggak seberapa luas. Jadi aku mewakili mereka. Jadi orang Malaysia yang nggak tahu lah. Orang sing ngomong ngentai kapur mas, nggak ada gunane. Namanya ini bengong, pangang, goblok. Aku dari awal, aku sudah mengatakan dulu aku membuat konten di channel ini selalu memberikan info-info yang positif buat teman-teman TKI, calon TKI yang mau kerja ke Malaysia. Jangan tertipu, hati-hati. Kalau mengikuti permit RTK yang sudah jadi, alhamdulillah. Yang belum jadi, hati-hati, jangan sampai ketipu ejen. Kalau ada orang masuk ke Malaysia mengatakan sudah dibuka, boleh membuat permit dengan menggunakan visa melancong, bisa. Aku selalu makanya jangan, itu penipuan. Kenapa banyak pati di Malaysia? Karena memang ada yang sengaja masuk kosongan, ada yang ditipu majikan, ditipu ejen, permit terlalu mahal. Banyak kemungkinan kenapa banyak pati di Malaysia. Seperti itu dulu aku membuat. Berhubung sekarang ada beberapa orang netizen ataupun YouTuber Indonesia yang selalu membanding-bandingkan, boleh membandingkan apple to apple, Jakarta sama KL. Kok bandingkan? Jangan kau bandingkan di Malaysia dengan desa-desa yang di pelosok, yang di jalan-jalan di sawit. Kan nggak secara logika kan nggak apple to apple, nggak sebanding. Kalau Jakarta harus dengan Kuala Lumpur, Surabaya dengan Johor, ya kota-kota besar, bandar-bandar besar di Indonesia dan di Surabaya, di Indonesia, di Malaysia. Jangan kau bandingkan jalan di Malaysia, kau bandingkan di Indonesia yang jalan-jalannya di pelosok kampung-kampung, di desa-desa yang sulit terjangkau, dengan narasi Konoha tidak akan bisa seperti Malaysia. Konoha bla bla bla, Konoha bla bla bla. Jancuk. Jadi buat teman-teman yang ingin kemarin aku kan membuat video di kampungku, di kampungku. Ada yang bilang seperti ini. Walah, itu tipu, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor ditutup-tutupi. Jadi siapa yang ingin aku membuat video lagi full di kampungku dan di kampung sebelah sampai 2-3 kampung, komen, nanti aku akan membuat video dan aku akan nunjukin kepada mereka gimana keadaan di daerahku. Nggak ada jalan tanah, nggak ada rumah, nggak ada yang jelek. 1, 2, mungkin 4 kampung di daerahku nih. Kalau yang mau aku buatin video nanti komen. Jadi kalian jangan anggap aku menutup-nutupi yang buru-buru, tidak, enggak. Kadang aku pun heran dengan netizen dari Malaysia. Dia tidak paham, dia selalu mendukung Zainal Story dengan dalih dia mengkritik Indonesia, dia ingin perubahan biar Indonesia itu maju. Ini ya, aku bongkar trik mereka. Mereka membuat konten dengan narasi, dengan menggiring opini menyesatkan, menggiring opini seakan-akan Indonesia ini tertinggal dari Malaysia jauh. Tapi yang dibuat reaksi video-video yang memang di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung yang pelosok, susah terjangkau. Dan mereka hanya mereaksi video orang. Mereka bukan terjun langsung ke lapangan. Dan yang ini ingat, dan mereka tahu, mereka paham penyebab kenapa seperti itu. Tapi mereka tidak mengatakan penyebab. Mereka hanya menggiring opini dengan bertujuan didukung orang Malaysia, view-nya banyak. Oke, orang Malaysia pasti senang, suka dengan channel, dengan konten-konten mereka. Karena mereka sentimen dengan Indonesia. Suka ada orang Indonesia yang membuat konten-konten seperti itu. Dan mereka beranggapan seperti ini. Netizen Indonesia marah semarah apapun, lantak, terserah. Yang penting lihat videoku. Nggak peduli orang Indonesia marah apa enggak, yang penting mereka lihat videoku. Nah, ini orang Malaysia pasti suka, pasti melihat videoku. Mereka berpikiran seperti itu. Dia hanya memikirkan cuan dengan konten-konten yang menyesatkan, dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Dia hanya memikirkan cuan saja, guys.
Itu yang ada di dalam pikiran mereka, hanya itu. View banyak, subscribe banyak, itu saja. Tak peduli ada orang mengatakan pengkhianat lah, penjilat, mereka tak peduli. Janji mereka netizen Indonesia marah, yang penting nonton videoku. Itu saja, mereka beranggapan seperti itu. Ada yang komen seperti ini. Orang ingin perubahan, ingin membuat satu kritik biar Indonesia itu lebih maju, dibilang pengkhianat. Wajar kalau dibilang pengkhianat. Kenapa? Mereka membuat satu narasi opini yang menyesatkan. Kalian saja menganggap Rusdi Rusli YouTube. Kalian menganggap Rusdi Rusli menganggap pengkhianat hanya karena dia tidak memakai bahasa Malaysia. Dia memakai bahasa Indonesia. Itu pun kalian katakan pengkhianat bangsa Malaysia. Apalagi mereka yang selalu merendahkan, menertawakan, mengatakan Konoha tidak akan bisa maju, netizen Konoha tidak akan bisa berbuat apa-apa. Malaysia itu terlalu kaya, jangan main-main dengan Malaysia. Pantas mereka disebut pengkhianat, penjilat itu pantas. Rusdi Rusli hanya menggunakan bahasa Indonesia, dia orang Malaysia hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalian bilang pengkhianat bangsa. Ada kok video dia curhat kalau dibilang pengkhianat hanya karena menggunakan bahasa Indonesia. Seberapa besar pun tekanan terhadap channel ini, terhadap aku, masalah ini, aku nggak akan gentar, aku nggak akan mundur, aku akan tetap melawan mereka yang selalu merendahkan bangsanya sendiri. Dari awal aku sudah mengatakan, aku membuat konten hanya bertujuan itu. Tapi kalian orang Malaysia, netizen Malaysia tidak terima karena kalian hanya ingin disanjung, hanya ingin dibuat berbunga-bunga. Kalau Malaysia wow seperti mereka, sorry, nggak akan. Aku paham yang ada di benak kalian, aku paham. Kalian hanya ingin disanjung, ingin dikatakan negara yang paling maju. Aku isak rokok pun. Aku bukan macam korang yang minta sebatang wak, Surya sebatang wak. Suka-suka aku lah. Nanti jangan takut, suatu saat nanti, suatu hari bila aku ada acara keluar kota, aku akan nunjukin. Tunggu. Kau ingat aku tak sibuk. Kau ingat aku duduk dekat warung kopi, hari-hari dekat warung kopi, saroko, minum kopi 4-5 jam. Kepala otak kau. Jadi sekali lagi ya, buat yang ingin aku nunjukin lagi di kampungku full, di kampung sebelah-sebelahku full sampai 3-4 kampung, 4 desa, komen, nanti aku akan nunjukin full. Tapi mungkin video itu lama, mungkin sejam 30 menit aku akan nunjukin. Ada yang nantang kalau aku punya nyali tunjukin kalau kampung kamu nggak kotor. Aduh, negara kecil jangan dibandingkan dengan negara sebesar Indonesia. Tadi ada yang komen, jangan dijadikan alasan negara kecil, negara besar. Bukan alasan negara kecil, negara besar tuh memang sangat-sangat berpengaruh dari segi pendanaan, dari segi pengaturan sistem. Negara sebebas Indonesia ini tidak bisa dibandingkan dengan negara mana. Terlalu bebas, bebas bersuara, bebas mengkritik. Bukan seperti negara Malaysia. Kau kritik apa? Siap lah kau. Kau mau aku cerita apa yang aku rasakan susah di Malaysia tuh. Nanti aku akan cerita, walaupun aku sudah membuat konten di video-video lama. Masalah sisi gelap di negara semua tuh sama. Tak kira Indonesia manapun sama, Malaysia pun sama, ada sisi gelap. Ada yang bawa lampu toslet, lampu senter, lampu kecil, ya panggil aku, yang masuk dalam kereta. Dia cakap, kalau nak cerita panjang ke cerita pendek. Aku cakap lah cerita pendek. Kalau cerita pendek bagi aku 500 ringgit. Kalau otak kau. Banyak kasus-kasus yang aku alami di Malaysia. Oke guys. Buat netizen Malaysia yang pemikiran cara berpikirnya itu tidak sampai itu, komen apa komen, aku akan patahkan argumen kamu. Dan buat para netizen teruslah stay tune di channel ini, karena aku akan tetap melawan mereka, aku akan tetap membombardir mereka yang selalu merendahkan punya sendiri. Itu tujuan channel ini. Oke guys, jumpa lagi
Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dari info-info dari channel ini guys. Dan yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih karena selalu mendukung ini, mensupport channel ini. Aku ucapkan ribuan terima kasih. Di akhir kalam, assalamualaikum, salam terot.